Baik, selamat malam teman-teman. Eh, Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman yang sudah mau bergabung dalam Meet untuk kita memulai diskusi kita pada malam hari ini tentang keterampilan menyimak. Eh, Kita tahu bahwa terdiri dari dua kata, yaitu keterampilan dan menyimak. Dua kata berbeda ini mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan tentang keterampilan. Saya silakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bendita Teresa Bani. Di sini, menurut saya, keterampilan menyimak ini adalah suatu kepandaian di mana seseorang melakukan pekerjaan dengan cepat dan benar. Akan tetapi, dalam pengertian sempitnya itu biasa lebih ditujukan pada kegiatan berupa perbuatan. Nah, di sini terampil itu lebih dari sekedar memahami tentang keterampilan menyimak, itu yang bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain tentang keterampilan, saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Kalau menurut saya, keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat suatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah mengerti tentang keterampilan dari dua penjelasan tadi oleh Kak Ita dan Kak Eva. Oke, kita akan masuk dalam pengertian tentang menyimak. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan tentang pengertian menyimak sendiri, saya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Yunikesili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Nah, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pengertian menyimak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Nita. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang pengertian menyimak. Silakan. Baik, saya Ferawati Mona ingin menambahkan sedikit dari pengertian menyimak. Pengertian menyimak itu sesuatu yang berhubungan dengan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan juga berbicara. Menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis dari seseorang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk pengertian dari menyimak sendiri. Kita akan masuk dalam pengertian dari keterampilan menyimak sendiri. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan tentang keterampilan menyimak, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit dari yang saya tahu tentang keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baik, saya Vilkanova Crescensiarawi. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai keterampilan menyimak di mana menyimak sendiri berarti mendengarkan atau memperhatikan dalam hal di mana seorang penyimak bisa menyimak dengan cara mendengarkan, membaca, atau mendengarkan apa saja yang diucapkan atau dibicarakan oleh pembicara, di mana
Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Dari dua penjelasan ini, apakah sudah mengerti tentang keterampilan menyimak sendiri? Bisa bukan mic-nya. Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Berbicara tentang menyimak sendiri, tentu tidak terlepas dari tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama yaitu untuk menurut saya tujuan menyimak yang pertama itu untuk menikmati keindahan audio. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan tentang tujuan menyimak yang teman-teman ketahui. Silakan. Baik dari saya, tambahan tujuan dari menyimak itu menurut saya menyimak itu agar seseorang dapat menikmati serta menghargai sesuatu yang ia rasakan. Misalkannya pembicaraan cerita, pembacaan puisi, mendengarkan lagu, dialog, diskusi panel, dan juga seperti perdebatan. Pendek kata, orang itu menyimak lalu mengekspresi materi itu menjadi simakan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ada teman-teman yang lain? Silakan. Oke, dari saya. Baik, menurut saya tujuan menyimak itu bisa juga maksud dan tujuan agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Di sini bunyi yang tepat di sini dia membedakan arti atau dikenal dengan distinctive, di mana bunyi yang tidak membedakan arti biasanya ini terlihat nyata atau pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicaraan dengan asli. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita. Mungkin ada tujuan menyimak yang lain menurut teman-teman. Silakan. Baik, saya akan Silakan. baik. Di sini saya akan menambahkan sedikit tujuan menyimak. Tujuan menyimak bisa juga mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Di sini ada orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat menilai sesuatu yang dia simak. Contohnya seperti kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik atau buruk, indah atau jelek, tepat atau ngawur, logis, tak logis, dan lain-lain. Singkatnya, dia menyimak untuk mengevaluasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudara Nita ingin menambahkan. Silakan. Baik, jadi tujuan menyimak menurut saya adalah di mana kita dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun perasaan-perasaan kita kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Nah, banyak contoh dan ide yang dapat diperoleh dari sang pembicara, dan semua ini merupakan bahan penting dan sangat menunjang dalam mengomunikasikan ide-idenya sendiri. Demikian tujuan menyimak dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Kak Arnold. Silakan Kak Arnold. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang tujuan menyimak. Seseorang yang analisis dari pembicara, dia mungkin memperoleh masukan yang berharga.
Baik, sekian dari tujuan menyimak dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan tentang tujuan menyimak. Baik, Silakan. Silakan Melisa. baik, saya Vilkanova Crescentia-Rawi. Di sini saya ingin menambahkan tentang tujuan menyimak, di mana salah satu tujuan menyimak adalah agar dapat memberikan responsi yang tepat, di mana orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat menilai sesuatu yang dia simak. Misalnya, dia dengan cara dia dapat memberikan pernyataan, pendapat, atau pertanyaan yang tepat berkaitan dengan bacaan atau pembicaraan yang disimak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Semua masukan dari teman-teman sudah sangat benar. Kita lupa satu tujuan yang utama dari menyimak, yaitu memperoleh informasi. Baik teman-teman, ada juga jenis-jenis menyimak, yaitu jenis-jenis menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan tentang menyimak ekstensif, silakan, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif itu adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap satu ujaran dan tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Yang pada umumnya itu menyimak ekstensif dapat dipergunakan untuk dua tujuan yang berbeda. Menyimak ekstensif juga bisa disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, di pasar, khotbah di gereja dan di masjid dan juga lain sebagainya. Pada jenis menyimak ekstensif ini dibagi menjadi beberapa bagian yang ada 4 bagian dan mungkin teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan waktu. Baik, terima kasih. Mungkin Kak Eva ingin menambahkan. Mungkin bisa ke kawan lain dulu, masih berpikir. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jenis-jenis menyimak ekstensif itu antara lain yang pertama yaitu menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial di pasar, di jalan, di lingkungan sekitar dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu menyimak sekunder, adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Contohnya menyimak sekunder yaitu pada saat kita belajar dan tiba-tiba kita mendengarkan suara anggota keluarga kita atau suara radio, televisi, atau suara apapun itu di tempat tinggal kita. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin jelaskan tentang jenis-jenis dari kegiatan menyimak ekstensif. Saya persilakan Kak Eva mungkin. Oke, baik. Saya bisa menambahkan sedikit mengenai menyimak estetik. Menyimak estetik disebut juga menyimak apresiasif, adalah kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati sesuatu, misalnya menyimak pembacaan puisi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, baik, mungkin masih ada yang lain, teman-teman. Silakan, saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan tentang menyimak pasif, di mana di sini menyimak pasif adalah kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Misalnya, ketika kita di perjalanan, kita mendengar orang berbicara, secara tidak sengaja kita mendengar suatu pokok bahasan atau pembicaraan mereka tentu akan dengan sendirinya tersentil di otak kita atau di
di pikiran kita. Sekian. Baik, terima kasih. Itu saja jenis-jenis dari menyimak ekstensif. Kita akan masuk dalam kegiatan menyimak intensif. Mungkin ada seseorang yang ingin bisa menjelaskan kepada kita pengertian dari menyimak intensif. Saya silakan. Oke, baik, kembali lagi bersama saya, Ita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menyimak intensif. Nah, yang kita ketahui bersama, menyimak yang intensif itu dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif. Di antaranya, menyimak intensif pada dasarnya menyimak tentang pemahaman, menyimak tentang intensif tingkat konsentrasi, pemikiran, dan juga perasaan yang tinggi. Namun intensif pada dasarnya itu untuk memahami bahasa formal, dan menyimak intensif juga memerlukan produksi materi yang disimak secara tepat dan benar. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ada jenis-jenis kegiatan menyimak intensif. Saya persilakan teman-teman untuk menjelaskan tentang jenis-jenis intensif, tapi saya minta untuk waktunya dipercepat ya teman-teman, karena kita punya waktu yang cukup singkat. Oke, baik, silakan, saya persilakan. Baik, yang mau menjelaskan pertama, silakan siapa? Melissa mungkin? Halo, Melissa? Halo. Bisa di... Halo. Iya, ya, sudah terdengar. Silakan, Melissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menyimak intensif. Salah satunya adalah menyimak kritis, di mana menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berita pencarian kesalahan. Jadi kalau Melissa masih belum biar saya yang akan menjelaskan. Ya, silakan Melissa, suaranya kecil sekali. Silakan Yunita. Baik, yang pertama di sini jenis-jenis menyimak intensif, yaitu yang pertama adalah menyimak kritis. Nah, menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Nah, pada umumnya menyimak kritis lebih cenderung meneliti letak kekurangan, kekeliruan, dan ketidaktelitian yang terdapat dalam ujaran atau pembicaraan seseorang. Nah, jenis yang kedua di sini adalah menyimak konsentratif. Nah, menyimak konsentratif sering juga disebut dengan menyimak sejenis telaah. Nah, menurut Dawson dalam Tarigan 2008, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif yaitu yang pertama adalah mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan, yang kedua adalah mencari dan merasakan hubungan-hubungan seperti kelas, tempat, kualitas, waktu, urutan, dan sebab akibat. Yang ketiga di sini adalah mendapatkan atau memperoleh butir-butir urutan serta sebab akibat. Mohon maaf, yang ketiga adalah mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu. Yang keempat adalah memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam. Dan yang kelima, merasakan serta menghayati.
ide-ide sang pembicara, sasaran, ataupun pengorganisasinya. Yang berikut adalah memahami ide-ide sang pembicara, dan yang terakhir adalah mencari dan mencatat fakta-fakta penting. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Melissa untuk menjelaskan jenis menyimak intensif yang berikut. Silakan Melissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis-jenis menyimak intensif, yaitu menyimak kreatif, di mana menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestik yang disarankan atau dirangsang oleh suatu yang disimaknya. Dalam kegiatan menyimak kreatif ini, tercakup kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama, menghubungkan makna dengan segala jenis pengalaman menyimak. Yang kedua, membangun atau merekonstruksi imaji-imaji visual dengan baik sementara menyimak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya baru dalam tulisan, lukisan, dan pementasan. Yang keempat yaitu mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah, serta sekaligus memeriksa dan menguji hasil-hasil pemecahan atau penyelesaian tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melissa. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi kepada Vera, saya persilakan. Baik, yang berikutnya itu menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif itu menyimak yang bersifat menyelidik atau exploratory listening. Adalah sejenis kegiatan menyimak yang intensif dengan maksud dan tujuannya menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Dalam kegiatan menyimak seperti ini, sang penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menjelajahi serta menemukan hal-hal yang baru yang menarik perhatian. Informasi tambahan mengenai suatu topik dan suatu isu, pengujiannya itu atau buah mulut yang menarik. Itu mungkin dari saya tentang menyimak eksploratif. Dilanjutkan. Terima kasih. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Arnold tentang jenis menyimak yang berikut. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan jenis menyimak intensif yang berikut. Menyimak interrogatif atau interrogative listening adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak interrogatif, sang penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatian pada pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi atau menyampaikan pembicara. Baik, dari saya sekian. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Kak Ita untuk menjelaskan jenis menyimak intensif yang berikut. Silakan Kak Ita. Mohon maaf Kak Ita, audionya belum diaktifkan. Oh iya, mohon maaf, lupa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyimak selektif. Nah, menyimak selektif di sini secara cerdas dan cermat, aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan seperti nada, suara, bunyi-bunyi, dan bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata atau frasa, serta bentuk-bentuk
ketatabahasaan. Nah, di sini satu-satunya cara yang mungkin membuat kita terbiasa dengan bentuk akustik bahasa ialah mendengarkannya atau menyimaknya secara selektif. Nah, salah satu keuntungan utama menyimak secara selektif di sini pada struktur-struktur ketatabahasan ialah struktur-struktur yang diserap oleh proses atau cenderung di mana dia membuat suatu kebiasaan-kebiasaan dalam otak kita, bahkan setelah kita berhenti menyimak pun, terutama bagi susunan kata-kata seperti itu, otak kita terus melanjutkan suatu proses di mana proses itu mengklarifikasikan secara otomatis dan segala sesuatu yang telah kita dengar itu. Nah, bahasa penuntun adaptasi itu adalah penyesuaian tertutup terhadap urutan prosedur di mana yang diseranakan berikut, tetapi sebagian besar ciri-ciri bahasanya beruntun. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang dapat kita diskusikan bersama. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kita pada malam hari ini, yaitu keterampilan menyimak sendiri yaitu suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa nonverbal. Berikutnya tujuan-tujuan dari menyimak. Yang pertama itu untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Yang kedua, untuk menikmati keindahan audio. Yang ketiga, untuk menyimak untuk mengevaluasi. Yang ketiga, untuk mengapresiasi materi simakan. Yang keempat, yang kelima untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang berikutnya untuk membedakan bunyi dengan tepat. Yang kelima, berikutnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah. Nah, untuk tujuan-tujuan dari menyimak. Yang berikutnya itu jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan intensif. Menyimak ekstensif dibagi lagi menjadi menyimak sosial, sekunder, estetik, dan pasif. Sedangkan menyimak intensif dibagi menjadi menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksploratif, integratif, selektif, dan selektif. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian dari diskusi kita pada malam hari ini. Apa kita sudah mengerti tentang materi yang kita diskusi bersama? Bisa di on mic. Sudah atau belum, teman-teman? Atau perlu kita ulang? Sudah. Oke, sudah mengerti. Sudah. Terima kasih. Teman. Sekian sampai di sini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Salam. Sama-sama. Selamat malam. Oke,